Dan kakak semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih sudah berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini Tuhan, untuk melaksanakan training PA kami di sesi yang ketiga ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang hanya daripadamu saja. Kiranya kau sertai Tuhan training PA sesi 3 ini dari awal, pertengahan hingga akhir, berkati juga, urapi juga Tuhan, Bang Febian dalam menyampaikan dan memaparkan materi, juga berkati kami Tuhan Yesus, jemaatmu yang nanti akan latihan kelompok, mampukan kami Tuhan Yesus agar kami mau Tuhan Yesus melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi, mari kita menyanyikan lagu Maukah Kau Jadi Roti. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang telah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku persilakan kepada Bang Febian untuk mengambil alih. Ya, kita akan lanjut ya teman-teman belajar, dan seperti yang saya bilang tadi, kali ini kita akan belajar gimana mempeakan kitab surat perjanjian baru ya dengan pendekatan induktif. Ya. Oke, mari kita kembali berdoa terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama belajar dan berlatih. Kami akan belajar bagaimana PA surat perjanjian baru, kiranya Tuhan yang menolong supaya waktu yang ada bisa kami gunakan dengan maksimal. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan terangkan dulu ya teman-teman ya, gimana PA-kannya. Oke, saya share screen dulu ya. Bentar.
Ya ini ya, kemarin saya sudah berikan ya PPT-nya ya, saya harap semuanya sudah bisa dapat, tapi sekarang tinggal lihat sini dulu, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Jadi kalau teman-teman maju terus, dari yang kemarin sudah kita pelajari akan menemukan ini ya, gimana untuk surat perjanjian baru. Oke, kita mulai saja langsung ya. Nah ini observasinya ya, observasinya sebenarnya sama ya, jadi teman-teman lakukan seperti yang kemarin saya sudah coba jelaskan ya, dan tadi juga kita sudah latih bersama, lakukan langkah-langkah observasi seperti itu, tapi ada hal khusus yang perlu teman-teman lakukan atau perhatikan ya. Nah, hal khususnya apa? Nah ini ya, pertama ini, pelajari latar belakang suratnya ya. Jadi teman-teman coba baca suratnya, untuk mengetahui ya situasi dan kondisi penulisnya. Ya, lalu penerimanya juga gimana situasi kondisinya, lalu mengapa surat ini ditulis, serta apa yang disampaikan secara garis besarnya. Ya, jadi teman-teman coba ketahui ya. Jadi misalnya pasal 1 isinya apa, 2 apa, 3, 4 apa isinya ya. Nggak harus mengerti. Cuma ketahui aja pasal 1 bicara tentang apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa ya. Jadi itu secara garis besarnya demikian ya. Nah, kenapa demikian teman-teman? Itu karena surat perjanjian baru ya, itu ditulis karena ada satu masalah tertentu atau ada kebutuhan tertentu pada penerimanya. Ya, jadi bukan sekedar iseng gitu ya, atau sekedar rindu ditulis suratnya, tapi memang penerima surat itu ada masalah atau ada kebutuhan. Nah, penulisnya itu mau memberikan solusi bagi masalah yang ada atau memenuhi kebutuhannya. Ya, nah surat yang kita punya di dalam Alkitab itu dia sebenarnya berisikan solusinya, ya, atau pemenuhan kebutuhan dari si penerima. Ya, masalahnya atau kebutuhannya teman-teman itu tidak dituliskan biasanya, atau hanya sedikit sekali dituliskan ya masalah atau kebutuhannya. Kenapa? Karena di antara mereka sudah tahu sama tahu gitu. Ya, karena penulisnya gitu ya, misalnya Paulus, dia mungkin dengar kabar tentang jemaat atau bahkan dia menerima sebuah surat yang menceritakan kondisi jemaat tertentu gitu, misalnya jemaat Korintus ya. Nah, dia tahu masalahnya apa, lalu nanti dia menulis surat untuk menyelesaikan masalah itu, tapi kan dia nggak perlu tuliskan lagi secara panjang lebar. Gitu. Nggak perlu tuliskan secara panjang lebar masalahnya apa, karena sudah tahu. Nah, disinilah menjadi masalah, atau bisa dibilang kesulitan bagi kita, ya, karena kita cuma mempunyai surat yang isinya pemecahan masalah itu. Gitu. Masalahnya kita tidak tahu secara pasti. Ya, kalau ilustrasinya teman-teman itu bisa misalnya dari dunia ya profesi saya seharusnya ya, atau yang dulu saya kuliah, yaitu dunia farmasi ya. Itu seperti kalau misalnya saya bekerja di apotek atau saya punya apotek, ya saya akan menerima resep dokter gitu ya. Nah, resep itu kan sebenarnya obatnya ya untuk mengatasi masalah sakit yang ada sama si pasien. Tapi si dokternya tidak nulis di resep itu gitu. Dia sakitnya apa, gejala-gejalanya apa, enggak ditulis. Cuma ditulis obatnya ini gitu. Ya, nah saya sebagai seorang apoteker gitu ya atau farmasis ketika membaca obatnya ini saya bisa memperkirakan gitu. Paling tidak sakitnya kayaknya sakit ini gitu. Nah, kita juga gitu sih sebenarnya. Dengan surat perjanjian baru, kita punya resepnya. Kita tahu obatnya, tapi kita nggak tahu sakitnya apa. Persisnya apa kita nggak bisa tahu. Nah, cuma kita bisa kayak mereka ulang gitu. Dari kayak yang tadi, kalau dikasih solusinya ini, berarti kayaknya masalahnya soal menjaga kekudusan hidup, atau mungkin masalahnya terkait pelayanan, ya, itu kita bisa tahu. Ya, dan itu penting bagi kita teman-teman, walaupun mungkin hanya kayak mereka saja ya. Penting kenapa? Karena nanti dalam hal penerapan kita pertama-tama mesti menerapkan pada situasi kondisi yang persis sama itu.
Ya, jadi sederhananya kalau tadi saya bilang, oh masalahnya terkait masalah kekudusan hidup gitu atau masalah pelayanan. Nah, berarti perintah-perintah yang ada di situ, ya, di dalam surat itu nanti baru bisa kita terapkan ketika memang kita menghadapi masalah pelayanan yang persis sama. Terlebih dahulu adalah itu, atau masalah kekudusan hidup yang persis sama. Ya, kecuali nanti kalau tidak ada yang persis sama, kita bisa menarik penerapan yang bersifat lebih umum ya untuk ya pelayanan yang lebih umum atau masalah menjaga kekudusan yang lebih umum. Tapi pertama-tama mesti ke hal yang persis sama dulu. Ya, nah ini berarti teman-teman bisa mengerti sih pentingnya teman-teman mempelajari latar belakang surat ya. Lalu kemudian seperti tadi saya sebutkan penting sekali teman-teman coba mencari tahu ini dengan pertama-tama ya baca dulu suratnya ya supaya teman-teman tahu langsung. Jadi jangan teman-teman pergi ke alat bantu, langsung pergi ke alat bantu itu ya baca apa pendahuluan di study Bible atau mungkin commentary ya atau yang lainnya. Tapi teman-teman coba baca dulu, nanti baru teman-teman tambahkan gitu. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman baca dulu, teman-teman akan tahu lebih persis sebenarnya. Oh, ini ada apa, ya, dan hal-hal itu ada di mana teman-teman tahu. Tapi kalau teman-teman cuma baca di pendahuluan ya atau pengantar study Bible atau commentary, mungkin teman-teman tahu oh tentang ini, tapi nanti teman-teman nggak tahu itu ada di mana atau bagaimana dia menyimpulkannya. Karena biasanya pengantar atau pendahuluan itu kan singkat ya, dia menyimpulkan aja ada apa-apa gitu di surat ini. Ya, nah itu jadi penting dan coba biasakan ya baca aja suratnya dan itu kalau baca surat perjanjian baru umumnya sih nggak lama-lama banget ya kecuali yang agak panjang dan sukar seperti surat Roma ya ataupun surat Korintus misalnya. Kalau yang lain kan pendek-pendek saja. Roma dan Korintus pun kalau teman-teman hanya sekedar baca untuk tahu isinya tidak lama-lama banget gitu. Ya. Lalu yang kedua, setelah teman-teman pelajari latar belakang surat, teman-teman coba temukan ya atau observasi, cuma ini observasi yang khusus untuk PA surat tambahannya adalah teman-teman memperhatikan jawaban dari 3 pertanyaan itu, apa, mengapa, bagaimana. Ya, jadi coba cari apa yang diajarkan, diperintahkan, dinasihatkan, dilarang, dijanjikan, diingatkan atau didoakan oleh penulis. Ya, dan kemudian nanti cari mengapa itu dia tuliskan, maksudnya mengapa dia memerintahkan hal itu, mengapa dia melarang hal itu. Teman-teman mesti cari tahu itu. Ya, lalu nanti gunakan pertanyaan ketiga yaitu bagaimana. Bagaimana yang ditulis itu harus dilaksanakan pembaca atau penulis itu sendiri. Ya, jadi misalnya dia memerintahkan tadi menjaga kekudusan. Ya, nanti teman-teman cari ya, coba temukan bagaimana si penerima surat ya harus menjaga kekudusan hidupnya. Ya, itu. Ya, jadi selalu terkait dengan jawaban dari apa ya yang jawaban mengapa sama bagaimananya. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa begini, Bang? Ya, ini karena yang tadi itu surat perjanjian baru adalah sebuah solusi atau pemenuhan kebutuhan dari penerima suratnya. Jadi si penulis ya katakanlah misalnya Paulus gitu ya, dia akan kasih perintah karena masalahmu begini, maka kamu harus begini. Atau dia kasih larangan, kamu tidak boleh begini. Kamu mesti menghindarkan atau menjauhkan diri sama sekali dari hal itu. Ya, nah nanti habis itu dia kasih alasannya itu. Ya, mengapa mesti menghindarkan diri dari hal itu atau kenapa tidak boleh begitu. Lalu nanti akhirnya bagaimana perintahnya itu ya mesti dikerjakan, bagaimana menghindari dari hal yang dilarang itu misalnya. Ya itu selalu demikian teman-teman karena memang dia memberikan solusi untuk masalah yang ada. Ya, bentar ya, ada. Tolong dilihat itu. Bang Ian ambil. Ya, sorry ada paket di rumah tiba. Ya kita lanjut ya. Nah itu seperti yang tadi teman-teman kalau kayak solusinya apa solusi ilustrasinya resep obat itu ya kan akan ditulis gitu obatnya apa. Kamu mesti minum obat apa. Lalu kemudian bagaimana obat itu diminumnya ya. Mengapa juga biasanya dijelaskan juga ya. Oke. Nah itu yang kedua observasinya secara khusus itu menemukan apa, mengapa, bagaimananya ya. Lalu kemudian nanti lakukan penyelidikan terhadap
kata, frase, atau kalimat kunci. Nah, ini seperti yang kemarin ya, sama aja. Ya, dan ini memang penting sekali untuk teman-teman lakukan, karena kalau di dalam surat ya isinya cuma kata-kata aja gitu, semuanya kata-kata. Jadi memang harus teman-teman pilih ya supaya PA kalian cepat, sederhana, ya nggak membingungkan, pilih mana yang merupakan kata, frase, atau kalimat kunci. Ya, nah ini lakukan secara sederhana dengan memperhatikan kata, frase, atau kalimat-kalimat dalam teks-teks terjemahan yang baik. Ya, coba dilihat itu. Terjemahan yang baik, jadi lihat NIT atau ESV. Lalu tentunya juga jangan lupa mengkaitkan dengan latar belakang surat. Ya tadi, karena dia memang ada masalah khusus, ya ada situasi kondisi khusus pada jemaat, maka perintah itu diberikan gitu. Ya. Supaya nanti kita mengerti dengan tepat, dan seperti yang saya bilang tadi, akhirnya kita juga menerapkannya dengan tepat pada situasi kondisi yang persis sama. Ya. Oke. Itu, ya. Ya, hanya 3 hal itu, teman-teman ya. Jadi pelajari latar belakang surat, temukan apa, mengapa, bagaimananya, ya jawabannya untuk cari data-data dari 3 pertanyaan itu, sama ya, ya ini lakukan pendidikan kata, frase, atau kalimat kunci. Ya, coba lihat terjemahan lain yang lebih baik untuk menolong, dan kaitkan dengan latar belakang surat. Ya, nah, oke, itu saya kasih langsung contohnya ya. Bentar ya, saya buka dulu. Misal. Sorry, bentar saya salah buka. Oke, udah kelihatan ya. Dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Ini saya kasih satu contoh yang sederhana saja dan cuma ambil sebagian dari perikopnya sebenarnya ya, supaya teman-teman bisa melihat contohnya. Ya, oke, kita mulai sambil teman-teman buka ya perikopnya ya. Teman-teman lihat. Nah, jadi seperti tadi, coba baca surat 1 Petrusnya. Ya, temukan tentang penulis, penerima, sama kondisi mereka dan mengapa surat itu ditulis. Ya, nah ini kalau teman-teman coba baca 1 Petrus, teman-teman akan cukup mudah menemukan penulisnya seperti di slide itu ya, Rasul Petrus jelas ya. Lalu penerimanya ya di ayat 1 juga dari pasal 1, orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, lalu nanti kalau teman-teman coba baca terus bagian-bagian pasal berikutnya, teman-teman akan menemukan mengapa surat itu ditulis. Itu jemaat sedang menghadapi aniaya berat ya di masa Kaisar Nero. Mereka perlu dikuatkan untuk terus memelihara dan memberitakan iman mereka. Ya, ini di pasal 1 saja kalau ayat 6 sampai 7 teman-teman baca sudah teman-teman bisa menemukan itu. Ya, lalu di pasal-pasal lainnya yang saya cantumkan itu, ya banyak kata-kata yang mengindikasikan bahwa mereka sedang dianiaya berat. Ya, memang nanti tidak ada disebutkan bahwa itu di masa Kaisar Nero. Ya, nah ini memang nanti perlu lihat dari latar buku pembantu ya, alat bantu ya. Nanti baru alat-alat bantu itu akan menolong teman-teman untuk tahu bahwa kaisarnya Kaisar Nero ya. Nah, Petrus nggak perlu menyebutkan di suratnya, karena kan sama-sama tahu dengan jemaat penerimanya ya. Bahkan dia sebenarnya banyak pakai kode gitu supaya nggak ketahuan langsung gitu sebenarnya. Ini dia tulis kepada siapa. Ya. Nah itu, tapi kurang lebih dapatnya begini. Jadi tahu bahwa mereka lagi alami aniaya berat, dan ingat nanti seperti tadi
tunjuknya ini mesti dikaitkan dengan perintah-perintah yang ada. Ya, jadi nggak bisa teman-teman membaca, memahami, dan menerapkan apa yang di surat 1 Petrus langsung ke segala macam kondisi gitu. Tapi ke kondisi ini dulu, bahwa mereka sedang dianiaya berat. Ya. Nanti saya kasih lihat contohnya di slide berikutnya. Ya. Nah, kita masuk ke ayat 1 sampai ayat 2a ya. Jadi kita misalnya langsung gunakan saja kita baca dan langsung coba melihat apa, mengapa, bagaimananya ya. Misalnya di sini kan ayat 1 kan ya yang kata-kata penting, kata-kata kuncinya itu udah saya kasih warna merah atau saya garis bawah itu ya. Menasihatkan para penatua, gembalakanlah. Nah, kalau NET itu menolong lebih kuat lagi ya, give a shepherd care. Ya, itu God's flock among you. Ini untuk ini ayat 2-nya ya, doa itu ya. Kalau dialai kan gembalakanlah. Nah, kalau kita lihat NET-nya jadi lebih jelas bahwa berarti memberikan a shepherd care. Jadi pemeliharaan seorang gembala itu harus kita berikan gitu. Ya, kepada kawanan domba Allah. Ya, nah itu pertanyaannya. Berarti kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah jawaban dari pertanyaan apa yang Rasul Petrus nasihatkan gitu ya. Nah, jadi ambil datanya, penatua dinasihatkan menjalankan tugas penggembalaan ya, karena tadi kan gembalakanlah, give a shepherd care ya. Nah, jadi penatua dinasihatkan menjalankan tugas penggembalaan ya. Nah, lalu kita tarik data lebih jauh, kaitkan dengan tadi yang saya bilang latar belakangnya, kondisinya lagi ada aniaya berat ya. Nah, jadi saya tarik data lebih jauh, di tengah aniaya hebat, Tuhan pasti kehendaki gitu ya, gembalakan umatnya. Ya, itu keinginan Tuhan gitu. Dia mau gembalakan, tapi ya alatnya Tuhan untuk gembalakan umatnya ya jelas para penatua gitu ya. Kalau di kampus misalnya ya para pengurus atau para PKK, PKTB ya, yang Tuhan pakai untuk membalakan. Ya. Jadi itu lalu tarik data lebih jauh lagi, para penatua diingatkan untuk jalankan tugas mereka, sebab lewat mereka lah Tuhan gembalakan jemaat, nggak secara langsung tapi pakai alat supaya biar lebih jelas, lebih nyata pengembalaan itu. Ya, nah itu yang kita bisa dapat. Ya, lalu kemudian kalau kita perhatikan juga ayat 1 sudah ada bagaimananya. Ya, ini jadi memang masalah kecermatan kita mengamati juga sih teman-teman. Data dari jawaban 3 pertanyaan tadi, apa, mengapa, bagaimana ya. Itu ini Rasul Petrus sampaikan nasihat dengan memposisikan diri. Ya, karena tadi ya yang kita lihat ya, ini saya mundurkan lagi, kan lihat kan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Ya, teman-teman lihat itu kan. Dia memang kasih nasihat, tapi dia bilang, aku sebagai penatua dan saksi penderitaan Kristus. Sebagai teman penatua. Padahal dia siapa? Dia kan rasul kan. Tapi dia sebutkan, aku sebagai teman penatua. Jadi dia menempatkan diri sebagai itu dalam menyampaikan nasihatnya. Jadi sudah kelihatan benar di situ. Nah, jadi kita menemukan jawaban bagaimana dari ayat 1 tadi. Itu bagaimana dia menyampaikan nasihatnya dengan memposisikan diri sebagai pertama sesama penatua. Itu yang tadi ya, dia sebutkan teman penatua. Jadi dari sini kita lihat lebih jauh bahwa dia bersikap rendah hati. Ya, atau dia tunjukkan sikap kerendahan hati. Meskipun dia rasul, ya kan. Kalau rasul kan itu langsung di bawah Tuhan kan teman-teman. Di atasnya itu cuma Tuhan gitu. Ya, nggak ada yang lain. Jadi paling tinggi sebenarnya. Tapi dia mau merendahkan diri ke posisi penatua. Ya, merendahkan diri. Jadi dia memberikan nasihatnya dari posisi yang sejajar gitu lah. Ya, nggak mau dari atas. Gitu. Ya, lalu kemudian dia juga menyebutkan saksi penderitaan Kristus ya kalau teman-teman lihat ya. Dan ini kita tarik data lebih jauh, berarti dia mengingatkan teladan Kristus kepada jemaat itu yang sedang mengalami aniaya hebat, ya kan? Dia kan memang melihat kan Kristus ditangkap, ya diadili, dianiaya, disalibkan, ya. Dia melihat langsung atau dia dengar tentang itu, ya. Dan ya, ketika dia menyebutkan aku saksi penderitaan Kristus, berarti ya kalau saya tangkapnya demikian. Ini yang tersirat itu teman-teman ya. Dia mau secara nggak langsung ngomong ke jemaat, aku tahu loh Kristus itu menderita gitu. Kamu juga mesti ingat Tuhanmu aja menderita ya. Dan berarti ya kamu juga wajar lah
untuk kalau kamu juga menderita, kurang lebih demikian dia mau sampaikan secara nggak langsung. Ya. Itu. Lalu juga dia menyebut orang yang yakin akan dimuliakan saat Yesus datang kembali. Jadi dia menyampaikannya sebagai orang yang yakin. Dan ini kalau saya tarik data lebih jauh, berarti dia mau ingatkan dan motivasi jemaat apa yang mereka pasti dapat juga saat Yesus datang kembali. Bahwa nanti akan dimuliakan. Aku aja yakin loh. Kamu juga mesti yakin. Karena kita sama-sama percaya kepada Kristus yang nanti akan datang kembali dan akan memuliakan. Saat ini mungkin memang kita dihina-hina gitu. Ya, karena di zaman Kaisar Nero, teman-teman mereka tuh diperlakukan sangat kejam gitu, kayak binatang, bisa dibilang demikian. Ya, tapi Petrus ingatkan, ya oke, sekian waktu kita akan dihinakan, ya bahkan mungkin dibunuh secara kejam, tapi nanti akan dimuliakan oleh Kristus ketika dia datang kembali. Ingat itu. Nah, itu jauh lebih berharga. Ya, secara langsung dia mau sampaikan itu juga. Ya. Nah, lalu kemudian dari ayat 2b sampai 3b kalau kita baca ya, nah saya melihat ini adalah instruksi bagaimana para penatua harus mengembalakan jemaat ya. Jadi dapat jawaban dari bagaimana mereka harus mengembalakan. Kan perintahnya tadi sudah ya di ayat 2a ya, gembalakanlah ya atau give a shepherd care. Lalu habis itu penjelasan bagaimana. Ya, nah ini yang penting-penting saya kasih warna merah atau biru itu. Ya, paksa, sukarela sesuai dengan kehendak Allah, ya, mencari keuntungan, pengabdian diri, memerintah atas mereka, ya, lalu teladan. Ya. Nah, kalau memperhatikan NET akan lebih jelas teman-teman, lebih kuat mendapatkannya. Misalnya ini, ya, as a duty. Ya, kalau di LAI kan jangan dengan paksa ya, tapi kalau di sini as a duty. Jadi jangan sekedar tugas saja gitu ya, kan. Ya. Jadi mungkin kalau kayak teman-teman ya karena udah terlanjur jadi pengurus gitu, terlanjur jadi PKK misalnya, ya, terlanjur MC ya mesti begini, ya udah ya. Jadi bukan sekedar tugas, tapi mesti sukarela. Kalau NET lebih kuat lagi willingly. Jadi ya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu juga menolong menangkap lebih kuat lagi. Dan ini memang seperti di bahasa aslinya, teman-teman. Under God's direction, jadi di bawah arahan dari Allah ya. Jadi memang dengan sukarela atau ya kita mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, tapi bukan seenak-enak kita juga, tapi tetap di bawah arahannya Allah ya. Nah itu. Lalu kemudian mencari keuntungan. Nah ini kalau LAI kayaknya itu umum ya. Jadi kita mungkin berpikir, oh macam-macam keuntungan nih lagi dibicarakan, atau kasusnya terkait macam-macam keuntungan. Nah tapi kalau kita perhatikan NET, lihat, shameful profit. Ada kata profit teman-teman. Profit itu kan apa? Keuntungan ya. Ya dari bahasa perdagangan itu. Profit ya. Lalu shameful, memalukan. Jadi keuntungan yang memalukan. Dan berarti kita tahu di sini terkait finansial. Jadi keuntungannya ada keuntungan uang, itu finansial. Ya. Nah ini dibilang jangan demi mendapatkan keuntungan finansial. Ya. Mungkin godaan yang dihadapi penatua-penatua atau pemimpin jemaat adalah yaitu mendapatkan keuntungan finansial. Seperti pemimpin dunia umumnya kan begitu ya, bisa memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lalu ya eagerly ya itu pengabdian diri, atau nomor 3 ayat 3 maksud saya, memerintah atas mereka, lord it over ya. Lord it over kan ya menjadi tuan atas jemaat berarti kan. Ya, kan kita bukan Tuhan ya. Ya, bukan Tuhan atau tuan, tapi kita sebenarnya ya jemaat juga, cuma dipercayakan tanggung jawab melayani gitu. Penatua itu demikian ya. Nah, lalu kemudian teladan teman-teman ya. Kalau LAI kan ini kelihatannya tunggal kan, ya, tapi sebenarnya di bahasa aslinya ini seperti di NET ini examples, jamak. Jadi memberikan macam-macam atau banyak teladan ya. Bukan kasih satu teladan aja udah cukup gitu ya. Kadang kita kan berpikir demikian ya. Gue udah kasih teladan dalam hal ini studi misalnya. Oh dalam pergaulan nggak perlu lah, yang ini nggak apa-apa. Studi udah jadi teladan, udah cukup nggak. Tapi harus semua misalnya. Ya itu 2B, 3B. Lalu nanti ya kita bisa tarik data seperti di sini ya. Tidak boleh karena terpaksa ya. Bagaimana mengembalakan jemaat ya, menjalankan tugas ya,
melainkan sukarela mengikuti kehendak Allah. Lalu lebih jauh lagi kaitkan dengan latar belakang ya, adanya tantangan dan kesulitan, yaitu aniaya hebat, mungkin sekali enggan dan merasa terpaksa jadi gembala jemaat. Ya. Lalu diingatkan untuk dengan sukarela mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu kan seperti tadi ya, kata-kata yang digunakan, kita bisa menarik hal-hal seperti ini. Ya, bagaimana harus mengembalakan jemaat. Sampai 3. Ya, lalu masih ada lagi, yaitu tidak boleh dimanfaatkan untuk dapat keuntungan finansial, melainkan sebagai pengabdian atau pelayanan. Ya, gitu. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, jadi posisi sebagai gembala, apalagi dalam kondisi yang sulit dan terancam, mungkin sekali digunakan untuk dapat keuntungan finansial. Ya, nah ini yang mungkin terjadi demikian kan. Kalau ada aniaya gitu kan, susah cari kerja kan, susah jualan ataupun yang lain-lainnya. Jadi mungkin para penatua itu akhirnya terdesak dan ada yang tergoda untuk dapat keuntungan finansial dari jemaatnya yang dia layani. Nah ini diingatkan oleh Petrus, nggak bisa, kamu harusnya mengabdi atau melayani. Ya, nah kita mesti tanggap demikian teman-teman ya. Dan nanti kalau penerapannya ya juga demikian, jangan sampai pertama-tama ya, jangan sampai kita menarik keuntungan finansial. Baru nanti kalau memang ada kondisi atau kasus yang lain ya, bisa kita terapkan dalam hal yang lebih umum, ya mengambil keuntungan dalam bentuk-bentuk lain juga nggak boleh, ya. Tapi semata untuk melayani, hasil demikian ya. Lalu diingatkan itu merupakan tugas pelayanan, bukan kesempatan untuk cari keuntungan pribadi ya. Nah, ini 2. Lalu masih ada satu lagi, tidak boleh hanya beri perintah saja yang tadi kan lord it over, jadi berlaku seperti tuan, kasih perintah-perintah saja ya, tapi harusnya memberikan teladan ya, bahkan banyak teladan ya. Nah, ini saya tarik data lebih jauh kaitkan dengan kondisi ya, dalam hadapi tantangan dan kesulitan, teladan pemimpin itu sangat dibutuhkan ya. Itu kan kalau lagi kesulitan kan demikian ya, mungkin teman-teman pernah mengalami ya, walaupun mungkin bukan dianiaya karena iman ya. Kalau kesulitan kan kita nggak butuh misalnya dikasih buku atau dikasih petunjuk ya, gimana mesti menghadapi kesulitan itu, tapi butuh teladan langsung, gimana sih caranya, strateginya, secara praktisnya menghadapi kesulitan ini. Nah, ini juga demikian dalam menghadapi aniaya. Jadi, kasih teladan gimana hadapi aniaya. Ya, itu ayat 3-nya. Lalu sampai ke ayat 4. Ya, kalau kita baca ayat 4, ya, kita bisa melihat bahwa ini alasannya, karena ada kata mengapa ya di situ ya. Nah, ini jadi tadi sudah dikasih perintah gembalakanlah, lalu kemudian bagaimana mengembalakan. Nah, kalau kita maju ke ayat 4, menemukan pertanyaan ketiga jawabannya, yaitu mengapa para penatua harus jalankan tugas pengembalaan. Tuh, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, nah, ambil datanya ini, diingatkan apa yang akan diperoleh jika jalankan tugas gembala dengan benar. Dapat reward mulia dan kekal dari Kristus sang gembala agung. Itu kan, gembala agung kan Kristus kan nanti datang menerima mahkota kemuliaan. Ya, dan secara tidak langsung saya juga melihat ada yang bisa diambil teman-teman yang tersirat ya. Itu diingatkan ini ada pula gembala agung yang akan menjaga dan memperhatikan bagaimana tugas pengembalaan dijalankan. Jadi tidak boleh takut ataupun main-main menjalankannya ya. Nah, kayak kita nih yang di pelayanan di PMK kan gembala-gembala kecil kan. Tapi ada gembala agung itu Tuhan Yesus, dia mengawasi, nanti akan dikasih reward ataupun ya ada konsekuensinya kalau nggak jalankan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini diingatkan secara nggak langsung. Nah, itu sudah ayat 4, temukan mengapa. Nah, nanti kalau kita baca ayat 5, kita lihat ada dikasih nasihat yang lain gitu. Ya, jadi ini kita menemukan data atau jawaban dari pertanyaan apa yang dinasihatkan kepada jemaat. Ya, kan lihat di ayat 5 ya, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, and itu lebih jelas lagi dan menolong kita dengan tepat, teman-teman ya. Karena kalau teman-teman perhatikan orang-orang muda, ya, orang-orang tua, kayaknya ini soal usia ya. Jadi yang muda mesti tunduk atau hormat kepada yang tua dari segi usia. Ya, tapi ini nggak demikian, lihat NIT-nya. You who are younger. Ya, lalu akan makin jelas lagi kalau maju nih. Be subject to the elders. Ya. Nah, elders ini kan beda dengan orang-orang yang tua ya teman-teman ya. Elders ini apa? The elders ini apa? Yaitu yang tadi penatua ya, orang-orang yang dituakan gitu di antara jemaat menjadi penatua. Ya, sebenarnya demikian ya. Jadi ini bukan nasihat supaya orang muda tunduk kepada orang yang lebih tua usianya, tapi ini yang who you are younger itu sebenarnya jemaat mesti tunduk kepada
penatua mereka di elder itu. Jadi makanya apanya adalah itu, apa yang dinasihatkan kepada jemaat. Ini nasihat kepada jemaat. Ayat 1 sampai 4 nasihat kepada penatua. Ya, nah itu kita bisa dapat data demikian ya, nasihat kepada anggota jemaat ya, ada yang tadi frasenya you who are younger harus taat kepada pada pimpinan gembala mereka, yaitu para penatua. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan latar belakang, tarik data lebih jauh yang poin di bawahnya, teman-teman. Mungkin dalam aniaya yang hebat itu, jemaat memandang rendah pemimpin mereka, ya, melihat musuh mereka memiliki pemimpin besar, Kaisar Nero atau lainnya, yang memiliki kemampuan dan sumber daya besar, sedangkan para pemimpin mereka cuma orang biasa yang jadi incaran dan mangsa empuk musuhnya, ya kan? Mereka mungkin lihatnya gitu ya. Kayak kamu mungkin melihat PK kamu nih, ya mahasiswa juga, mungkin nilainya juga nggak sebagus kamu, ya. Ataupun misalnya mungkin belum punya pacar, kamu udah punya pacar, gitu ya. Nah, ini kayak gitu tuh, ya. Lalu satu lagi jemaat diingatkan untuk menaati pemimpin mereka, siapa dia, apapun latar belakang serta kondisinya, sebab para pemimpin itu adalah gembala-gembala yang Allah pilih dan melalui mereka lah Allah hendak gembalakan jemaat. Ya, nah itu saya tarik data itu sampai ke situ ketika kaitkan dengan latar belakangnya. 5A-nya lalu yang terakhir 5B-nya ya kita bisa lihat lebih jauh dibilang dan kamu semua 5B ya. Nah, ini saya kasih warna merah penting. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, dari kata semua, berarti kita tahu ini nasihat kepada siapa? Baik kepada penatua maupun jemaat. Ya, nasihatnya apa? Rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi saling merendahkan satu sama lain. Jadi tarik datanya demikian kepada para penatua maupun jemaat dinasehatkan untuk saling merendahkan diri satu terhadap yang lain. Ya, itu. Dari data lebih jauh kaitkan dengan kondisi yang ada, mungkin ada yang menganggap dirinya lebih penting atau berjasa dalam menghadapi aniaya yang ada. Ya, nah ini mungkin penatuannya atau jemaatnya menganggap gue lebih berjasa menghadapi aniaya. Nah, di sini dibilang nggak bisa gitu, mesti saling merendahkan diri satu sama yang lain. Ya. Dan ada juga bagaimana mereka harus menunjukkan kerendahan hati. Ya, nah, tapi ini lebih jelas kalau lihat ini NET-nya teman-teman. Ya, ini saya kasih warna merah. Clothe yourself. Clothe ya. Nah, jadi itu dia menggunakan imagery, ya, yaitu imagery mengenakan pakaian. Ya, jadi sama seperti pakaian yang perlu dan harus dikenakan setiap saat. Demikian juga kerendahan hati yang dikenakan atau dipertunjukkan setiap saat. Ya. Tempat saya mulai hujan petir nih. Ya, ya itu teman-teman ya. Jadi bagaimananya kita temukan di 5B. Kerendahan hati itu mesti setiap saat kita tunjukkan seperti kita mengenakan pakaian. Ini ditunjukkan demikian di 5B-nya. Ya, nah itu. Ya, lalu juga ada mengapanya. Ya, ini ada kata sebab, because. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. God opposes, ini jamak kelihatan ya kalau di NET. Ya, oppose the proud but give, ya ini juga jamak ya teman-teman. Give grace to the humble. Ya. Nah, jadi Allah senantiasa menentang orang yang congkak dan senantiasa juga memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Ini alasannya mengapa mesti saling merendahkan diri tadi ya. Ya, kalau kaitkan dengan aniaya yang sedang dihadapi, mereka diingatkan bahwa mereka butuh anugerah Allah dan itu hanya bisa diterima jika bersikap rendah hati. Nah ini. Nah itu ya. Jadi observasinya demikian. Jadi tinggal ketika sudah menemukan masing-masingnya, kita tinggal tarik aja interpretasinya, kesimpulannya sama aplikasinya. Ya. Kalau kayak tadi ya, yang penatua mesti mengembalakan jemaat, ya caranya bagaimana, lalu mengapa sampai ayat 4 kita temukan. Nah nanti dari situ karena ini satu bagian teman-teman, kita sudah bisa langsung tarik aplikasi dari ayat 1 sampai 4. Lalu kalau ayat yang 5A-nya tadi nasihat kepada jemaat itu kan satu bagian ya, atau bagian yang kedua lebih tepatnya nanti kita bisa ambil juga dari situ aplikasi khusus, yaitu kita mesti tunduk kepada pemimpin rohani kita misalnya, ya, atau pengurus di kampus, PKK, ya, penatua di gereja atau gembala jemaat di gereja misalnya, ya.
Lalu nanti bagian yang terakhir, mesti saling merendahkan diri. Bagian yang ketiga, itu juga teman-teman bisa ambil aplikasi tersendiri di situ. Bagaimana saling merendahkan hati. Ya, menunjukkan kerendahan hati satu dengan yang lain, baik jemaat maupun pemimpin. Ya, nah itu. Oke. Ya. Nah, itu contohnya. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam kelompok ya. Apakah sudah cukup jelas tentang bagaimana mempeakan kitab surat? Tadi dari langkahnya maupun contohnya saya tunjukkan. Kalau sudah, ya langsung masuk kelompok ya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Ya, Sudah kalau nggak cukup ada berarti jelas, masuk Bang. kelompok ya. Jadi seperti tadi ya kelompoknya. Dan teman-teman akan coba mempeakan dari Titus 3 ya. Titus pasal 3 ya. Lembar kerjanya sudah saya berikan juga. Saya harap sudah dibagi ke kalian. Nanti langsung gunakan lembar kerja itu ya. Nah ini cuma waktunya kan terbatas nih ya. Sudah terpotong saya menjelaskan tadi ya. Jadi nanti di kelompok coba dibagi waktunya. Teman-teman lakukan PA-nya secara bertahap ya. Yaitu coba sekitar 30 menit mungkin. Ya, atau mungkin kalau perlu tambah 35 menit lah. Teman-teman masing-masing kerjakan dulu observasi untuk Titus pasal 3-nya ya. Observasi Titus pasal 3-nya 30 sampai 35 menit, lalu habis itu didiskusikan dalam kelompok. Ya, mungkin bisa saling menambahkan atau saling mengkoreksi ya. Demikian, lalu kemudian habis itu coba gunakan sekitar 10 menit untuk masing-masing coba buat interpretasinya. Ya. Coba buat interpretasinya, lalu diskusikan bersama mungkin sekitar 5 menit misalnya. Lalu terakhir, coba kembali masing-masing, coba buat aplikasinya. Mungkin bisa sekitar 10 menit aja. Ya, satu orang coba buat satu aplikasi. Ya. Nah, nanti coba demikian menggunakan waktu di dalam kelompoknya. Setelah itu, setelah itu kita akan membahas di main room ya, kembali ke main room untuk kita bahas. Mungkin ada satu atau dua kelompok bisa share, lalu kita bahas bersama untuk saya tunjukkan yang mungkin masih kurang dalam teman-teman mengobservasi atau menginterpretasi ataupun aplikasinya. Ya. Nah, demikian. Apakah sudah jelas? Kalau sudah, bisa masuk ke main room. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, ini ya. Jadi, ya, yang tadi teman-teman lakukan sudah cukup baik, cuma mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan secara lebih tepat ya. Nah, ini. Ya, latar belakang tadi juga ada cukup baik, teman-teman sudah coba mencari ya. Nah, ini kurang lebih sama ya. Masyarakat Pulau Kreta itu suka memberontak terhadap pemerintah atau penguasa yang tidak disukai. Ya, tadi teman-teman juga sudah mendapatkan itu ya. Mereka juga suka berlaku kasar, jahat satu sama lain, ya bahkan konflik dan bentrok antar suku atau kelompok, ya itu bisa teman-teman temukan kalau membaca pasal 1 ayat 11-16. Ya, dan, tampaknya orang percaya di Kreta, jadi yang sudah percaya Kristus ya sudah bertobat, itu mengalami perbuatan kasar dan jahat dari saudara-saudara sebangsanya. Dan mereka tergoda untuk kembali berlaku seperti itu juga dalam meresponinya. Ya, jadi dibales lah gitu ya. Ya, ini mereka mungkin kalau istilah sekarang itu ya apa ya senggol bacok gitulah orang-orang Kreta ini. Dan orang Kristen tergoda untuk kembali punya hidup yang seperti itu. Ya.
Oke, nah pengamatan teman-teman sudah cukup baik tadi ya. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 2, memang ini jawaban atau data dari apa, ya, pertanyaan apa ya, yaitu apa yang Paulus minta Titus ingatkan kepada jemaat, ya, itu yang ingatkanlah ya supaya tunduk pada pemerintah, taat, siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik ya. Ya, remind, lalu to be subject, ya, lalu to be obedient. Yes, lalu every good work, ya, setiap pekerjaan baik ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang terjemahan Inggris akan lebih jelas ya. Dan bisa membedakan ya, misalnya itu jelaskan to be subject sama to be obedient. Ya, subject kan berarti memang menempatkan diri di bawah otoritas pemerintah ya. Lalu taat ya menaati aturan-aturan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah ya. Lalu siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik, every good work. Ya, dan satu hal yang perlu teman-teman perhatikan juga, dan ini bisa jadi satu prinsip yang perlu teman-teman lakukan ya, yaitu ya teman-teman coba baca ya kalau lagi PA surat dan coba lihat apakah perikop itu membicarakan satu hal yang sama atau dia membicarakan beberapa hal yang berbeda. Nah, contoh yang tadi 1 Petrus 5 itu kan beberapa hal yang berbeda ya. Walaupun memang tetap saling berkaitan ya. Kalau teman-teman lihat yang ayat 1 sampai 4 tadi kan kepada penatua ya, lalu kemudian habis itu ada nasihat kepada jemaat, lalu kemudian nasihat baik kepada penatua maupun jemaat. Jadi ada 3 sebenarnya ya, yang tapi memang saling berkaitan. Tapi itu bisa dipisahkan jadi tiga nasihat, dan dari masing-masing nasihat itu nanti kita bisa menarik aplikasi tersendiri ya. Nah, tapi kalau di perikop ini ya saya kurang tahu tadi teman-teman bisa tangkap atau enggak ya. Ini membicarakan satu hal. Kenapa? Karena ada satu frase yang diulang, yaitu itu pekerjaan baik atau good work ini. Ya kan kalau teman-teman lihat ya itu ada di ayat 1 ini ya. Ayat 1. Lalu nanti juga ada di ayat 8. Sama tadi saya lihat teman-teman juga sudah menemukan ada di ayat 14 ya. Jadi ini berarti kita sebenarnya ketika melihat ada yang diulang terus dari awal sampai akhir, perikop ini sebenarnya hanya membicarakan satu pokok saja atau satu hal saja. Ya, dan berarti nanti ya apa kita juga bisa memastikan bahwa apa, mengapa, bagaimananya itu juga cuma satu. Ya, karena dia tidak membicarakan hal yang berbeda, tapi hanya satu hal. Ya, dan dari satu hal yang sama ini nanti kita bisa menarik macam-macam aplikasi, tapi tetap merupakan satu hal yang sama gitu ya, atau kriteria yang sama, yaitu terkait bagaimana harus melakukan pekerjaan baik ya. Nah, itu tambahannya paling buat teman-teman. Nah, ini dari ayat 1, 2, ini bisa ditarik data ya. Titus diminta untuk ingatkan jemaat agar tunduk pada kuasa pemerintah, menaati aturan atau kebijakan yang diterapkan, yaitu ya to be obedient ya atau taat ya, siap melakukan berbagai kebaikan ya, pekerjaan baik itu atau good work. Ya, terus mereka diminta berlaku beda dari kebiasaan mereka dulu ya. Ini yang tersiratnya ya, karena kita lihat kan tadi latar belakangnya kayak gitu kan. Orang kereta umumnya biasa berlaku begitu. Nah, ini untuk orang yang sudah jadi percaya, orang Kristen diminta ya kamu berlaku beda atau terus berlaku beda gitu. Ya. Nah, ini masjid sebelah rumah saya udah mulai siap-siap sholat maghrib nih. Sorry suaranya kencang. Ya lanjut ya. Lalu ya ayat 2 lebih khusus kalau kita perhatikan ya ini ada macam-macam hal ya yang merupakan penjelasan dari instruksi yang ada di ayat 1. Jadi masih tetap apa yang apa yang mesti diingatkan tadi ya. Jangan memfitnah, jangan bertengkar, selalu ramah, lemah lembut ya terhadap semua orang. Ya, not slander anyone ya. Lalu peaceable, gentle, complete courtesy to all people ya. Nah, ini juga kalau perhatikan beberapa terjemahan Inggrisnya itu lebih kuat ya. Yang kayak itu jangan bertengkar ya. Kalau ini peaceable jadi lebih kuat lagi. Jadi memang mengupayakan kedamaian atau perdamaian ya.
Nah, jadi saya tarik data penjelasan bentuk pekerjaan baik atau good work itu, dan tampaknya ini yang menjadi masalah utama masyarakat Pulau Kreta ya. Ini secara tidak langsung kita lihat, berarti ya ini memang masalah mereka karena latar belakang mereka dulu tadi itu yang kelihatan ya. Itu dari ayat 2, lalu ya ayat 3 sampai 7 itu merupakan satu kesatuan ya. Dan kita bisa melihat ini alasannya ya, karena dimulai dengan kata karena itu kan di awal ayat 3 ya. Jadi ini mengapa yang diingatkan itu harus dilakukan. Nah, ini dikasih penjelasannya. Jadi kita temukan mengapanya di sini. Ya, dan di sini memang ada beberapa bagian yang sulit ya, terutama kayak itu apa tetapi karena rahmatnya oleh permandian kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, itu kan mungkin kita bingung ya. Nah, itu kalau menemukan hal kayak gini, itu yang tadi saya sempat terlupa, tapi terakhir saya sampaikan juga, bahwa jangan masuk ke detail-detail dulu, tangkap aja hal umumnya, atau pokok utamanya yang disampaikan ya. Nah, tadi saya lihat teman-teman sudah bisa tangkap tuh. Di sini bicara soal anugerah Allah ya, atau kasih dan kemurahan Allah ya. Karena di ayat 3 dia bilang, dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Jadi maksudnya ya dulu sama tuh kayak saudara-saudara kita orang Kreta yang belum percaya ya, tapi ketika nyata kemurahan Allah ya, itu saya garis bawahi, kita dapat itu sudah kita langsung ambil aja. Ayat 5 juga, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik ya, tadi yang sharing juga sudah bisa menemukan ya, bagus ya, bukan hal ini ya. Jadi data yang bisa kita ambil ya, ini alasan bagi perintah di ayat 1 tadi. Ya, lalu kita tarik data lebih jauh lagi, jemaat Pulau Kreta yang dulunya telah berlaku jahat telah mendapatkan kemurahan dan kasih Allah ya, atau kasih karunia, bisa juga kita gunakan kata itu ya. Sebab itu mereka harus menunjukkan kemurahan dan kasih kepada sesama mereka ya. Jadi mereka udah dapat kasih kemurahan Allah, sekarang tunjukkan lagi kepada sesama mereka yang di Pulau Kreta itu. Ya, nah itu 3 sampai 7-nya. Lalu 8 ya, tadi yang sharing saya lihat juga sudah bisa menemukan ya. Nah, di ayat 8 kita temukan data dari bagaimananya ya, bagaimana apa yang harus diingatkan tadi itu diingatkan kepada jemaat di Pulau Kreta ini ya, bagaimana Titus harus mengingatkan jemaat itu ya. Nah, ini ya kalau memperhatikan terjemahan Inggrisnya itu lebih kuat lagi ya, misalnya itu insist on such truth, jadi insist ya, mesti menekankan, mesti menuntut ya kebenaran-kebenaran tadi. Kebenaran tadi mana ya, itu yang di atas ayat di atasnya, ayat sebelum ayat 8 ini ya. Nah, lalu perhatikan ada God may be intent on engaging in good works ya, good works-nya muncul lagi, dan itu dibilang good and beneficial, jadi baik dan menguntungkan atau berguna ya. Jadi datanya ya ini, Paulus ingin Titus sangat menekankan kebenaran fakta-fakta yang ada di ayat 3 sampai 7 agar sungguh-sungguh berniat untuk melakukan good works itu ya, pekerjaan baik itu. Ditekankan, dituntut benar-benar mereka melakukannya ya. Dan ada juga disebutkan good works ini itu adalah yang baik dan berguna bagi semua manusia, bukan hanya buat orang percaya tapi juga buat yang belum percaya. Ya, saudara-saudara mereka yang suka senggol bacok itu juga akan menikmati manfaatnya ya. Lalu ayat 9-11, nah ini saya nggak cantumkan ayatnya karena panjang ya. Tapi itu menurut saya sih cukup mudah kita bisa lihat bahwa ini masih terkait dengan 8 ya. Di ayat 9 sampai 10 Paulus menyampaikan bagaimana Titus harus bersikap menghadapi bidat yang tidak mau sadar setelah beberapa kali dinasihati ya. Kalau kita perhatikan yang muncul kuat itu ya, namun nah itu yang poin keduanya, ada kata tetapi kan di ujung ayat 9 kan, jadi masih dikaitkan dengan ayat 8 bagaimana dia mesti insist soal hal yang harus dia ingatkan tadi ya. Jadi ini menunjukkan dihubungkan dengan good works. Jadi Titus beserta jemaat harus fokus ya dalam upayakan good work atau pekerjaan baik itu, bukannya terus urusi bidat yang nggak mau bertobat ya. Nah, ini jadi teman-teman perlu peka nih yang seperti sebelumnya saya bilang ya, kata-kata kecil, karena, tetapi, sebab itu mesti kita perhatikan ya. Memang nanti kita bisa mengambil tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap bidat ya, tapi kita tidak boleh mengatakan ya, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain ya, apalagi untuk orang lain, bahwa 9 sama 11 ini udah ngomongin hal lain, nggak boleh.
kita mesti bilang ini masih terkait dengan apa yang ada di ayat 8. Jadi maksudnya ya ini, fokus kepada hal yang tadi yang dibilang good and beneficial itu, mengingatkan yang tadi. Ya, jangan ngurusin yang nggak ada gunanya, ya gitu. Nah, jadi nanti aplikasinya juga akan benar juga teman-teman. Jadi ketika kita mengambil ayat 9 dan 10 ini, yang pertama-tama haruslah poin soal ya jangan ngurusin hal yang nggak ada gunanya, tapi urusin hal yang berguna. Itu tadi jemaat ditekankan atau diinsis ya, dituntut untuk melakukan pekerjaan baik itu, yang taat kepada pemerintah dan sebagainya tadi. Ya, jangan ngurusin yang nggak ada gunanya. Ya, bidat-bidat itu kan memang dia udah nggak mau tobat, kalau diurusin terus nggak ada gunanya gitu. Ya. Di samping nanti bisa juga seperti yang tadi saya juga udah bilang, kita bisa menarik hal yang umum. Nah, kalau menarik hal yang umum misalnya ya ini memang ambil sesuatu tentang gimana menghadapi bidat ya. Itu demikian. Oke, 9, 11. Nah, lalu habis itu kita kalau perhatikan ayat 12 sampai 14 ini juga bicara soal bagaimana teman-teman. Ya, tadi saya lihat sih cukup bisa dapat juga ya karena ada yang sudah melihat bahwa ini good works. Ya, 12 sampai 14 ini bagaimana bisa belajar lakukan apa yang diingatkan itu teman-teman. Karena kita perhatikan maksud saya kalau kita perhatikan ayat 14 kita melihat itu ya. Here is another way ya that our people can learn to engage ya tadi kan yang sharing udah melihat itu juga ya. Engage in good works. Ya, tapi mungkin yang tadi ada yang agak kurang mengkaitkan ini masih soal bagaimananya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan, ya ini bagaimana belajar melakukan itu. Jadi jemaat sebelum mereka melakukan pekerjaan baik itu kepada orang-orang di luar mereka, mereka coba belajar dulu di antara mereka. Dalam hal ini ada kesempatan yaitu si ini Artemas sama Tikikus, ya. Nah, termasuk juga nanti ada Zenas ini ya, Zenas yang akan datang sama Apolos akan datang ke mereka. Nah, mereka coba lakukan perbuatan baik kepada ini kan saudara-saudara mereka ya, pelayan-pelayan firman, ya tim pelayanannya Paulus yang adalah saudara mereka. Jadi mereka coba dulu lakukan kepada saudara mereka. Kan lebih gampang ya kalau melakukan kepada saudara seiman sendiri karena bisa lebih sabaran, bisa lebih memahami misalnya satu sama lain dibanding kalau langsung ke orang lain. Ya, jadi datanya dari 12-14 saya lihat sih bisa diambil seperti ini ya. Paulus meminta Titus mengutamakan yang terbaik untuk bisa datang kepadanya. Dia juga meminta Titus dan jemaat mengarahkan segenap daya yang dimiliki untuk dapat memenuhi segala kebutuhan Zenas dan Apolos yang akan datang. Ya, dan ini dijadikan sebagai belajar atau latihan bagi jemaat untuk melakukan good works agar hidup mereka berbuah. Ya. Nah ini. Jadi tetap ini bagaimananya. Jadi bagaimananya ada dua teman-teman ya. Yang di ayat 8 sama di 14 ini. Ya. Memang dia bicara soal Titus, ya, soal Zenas, Apolos, tapi itu sebenarnya dia sampaikan itu supaya mereka latihan dulu ya terhadap sesama yang sudah percaya atau hamba-hamba Tuhan ini melakukan pekerjaan baik itu. Ya, nah itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Dan ini bisa kita pastikan atau kita bisa cepat sampai ke sini ketika kita lihat yang tadi saya bilang teman-teman. Kita bisa melihat ini satu kesatuan karena ada pekerjaan baik diulang terus ya di ayat 1, ayat 8, lalu ayat 14. Jadi ini memang satu hal bicaranya. Apa, mengapa, bagaimananya itu juga cuma terkait hal yang sama. Ya, oke, lanjut. Lalu ya interpretasi, ya tadi mirip juga seperti yang teman-teman buat ya. Ini Paulus meminta Titus mengingatkan jemaat untuk tunduk kepada pemerintah dan penguasa, patuhi peraturan serta siap sedia untuk melakukan good works. Ya, ini yang mesti diingatkan tadi ya. Nah, Titus harus menekankan fakta yang menjadi dasar atau alasan ya tadi ya mengapa mereka harus melakukan hal itu, yaitu jemaat dulunya telah berlaku jahat juga, tapi Allah menunjukkan kemurahan dan kasih kepada mereka sehingga mereka harus sungguh-sungguh berusaha melakukan good works ini yang tadi insist sungguh-sungguh karena di ayat 37 tadi kan ya. Dan yang ketiga mereka harus fokus melakukan good works daripada urusi bidat-bidat yang nggak mau bertobat serta terlebih dahulu berlatih melakukan terhadap sesama orang percaya. Ya, latih dulu di antara sesama orang percaya. Nah, itu ya. Lalu ya contoh-contoh aplikasi tadi beberapa yang sudah teman-teman sharing tadi sudah cukup baik ya.
Nah, ini bisa seperti itu atau seperti ini. Saya akan mengambil waktu khusus untuk mengenang dan kian menghayati kemurahan dan kasih Allah, misalnya tiap berapa lama ya, maksudnya tiap berapa bulan sekali kah, atau berapa hari sekali kah, atau tiap minggu kah misalnya ya. Nah, itu supaya spesifik konkret teman-teman. Lalu selama ini durasinya berapa gitu. Ya, karena kan tadi kita lihat kan dasarnya itu kan kita mesti melakukan pekerjaan baik secara khusus terhadap pemerintah dan sesama warga. Ya, itu dasarnya bukan sekedar karena kita warga negara, tapi ada yang lebih tinggi yaitu kita sudah dapat kasih karunia dari Allah. Ya, lalu yang kedua contohnya saya akan menunjukkan ketaatan kepada peraturan yang dibuat pemerintah dalam hal apa titik-titik ya, dengan cara titik-titik pada waktu kapan dan di mana ya. Ya, mungkin misalnya soal apa peraturan lalu lintas ketika mungkin teman-teman bawa mobil atau motor gitu ya. Atau sepedaan juga sekarang kan udah dibuat ya peraturan kalau naik sepeda ya. Ya, lalu yang ketiga di tengah masyarakat atau lingkungan saya yang suka berlaku kasar dan jahat, saya akan menunjukkan pekerjaan baik ya berupa apa kepada siapa dengan cara apa pada waktu kapan ya. Tadi yang sharing juga sudah ada ide seperti itu ya. Nah, coba buat yang spesifik kayak gini nih, yang dari awal sudah saya coba sampaikan kepada teman-teman. Apa yang dilakukan pekerjaan baiknya, pada siapa, dengan cara apa, pada waktu kapan. Lalu yang keempat, saya akan melatih anak-anak kelompok kecil saya untuk melakukan pekerjaan baik dalam lingkup jemaat di persekutuan kampus ya atau PMK. Ya kan tadi kan disuruh latihan dulu kan ya oleh Paulus di dalam jemaat ya. Nah, itu melakukan apa dalam momen apa berupa apa ya, lakukan perbuatan baik. Ya. Nah, itu contohnya teman-teman. Ya, berharap bisa paling tidak dari apa yang sudah dijelaskan, lalu teman-teman coba berlatih sama pembahasan ini, teman-teman bisa makin jelas ya gimana melakukan PA induktif untuk surat ya. Dan nanti kalau mau yang lebih advance ya belajar yang khusus PA surat dengan tools-tools atau cara-cara yang lebih advance lagi. Ya, saya pikir sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Setelah teman-teman latihan, kita pembahasan tentang baik tentang PA surat ini ataupun mungkin yang lainnya ya. Kalau ada mungkin masih kita bisa sempat bahas, mungkin sekitar 5 menit kali ya. Ini udah kurang 5 menit ya menuju jam 6. Adakah? Ataupun mungkin secara keseluruhan lagi setelah ya dari sesi pertama sampai ini, mungkin baru muncul sesuatu untuk ditanyakan atau muncul kebingungan tertentu bisa juga. Adakah? Atau tidak? Sudah cukup? Kalau nggak ada, ya saya harap apa yang saya bagikan cukup buat teman-teman nanti belajar dan berlatih lebih jauh. Ya, dan nanti tinggal meningkatkan ya, kalau mau misalnya lebih advance lagi, untuk mungkin ya perikop surat atau narasi Injil ya, ataupun mungkin belajar bentuk-bentuk lainnya seperti yang kemarin atau yang tadi ya sudah muncul pertanyaan-pertanyaan juga ya, puisi, Mazmur ya, atau narasi perjanjian lama, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Ya, mungkin bisa mengundang kami lagi, atau kalau teman-teman mau nanti ada momen-momen yang kami buat, kami akan mengadakan retret PA induktif lagi ya tahun ini, tapi nanti di bulan September. Ya, kami baru akan mengadakannya di September, itu juga akan secara online. Mungkin dari antara teman-teman ada yang ikut tahun lalu ya, Oktober ya, virtual retret PA induktif virtual ya. Kami akan adakan lagi di September nanti. Ya. Nanti infonya akan kami berikan, mungkin lewat pengurus PMKJ atau bisa langsung ke pengurus sekalian. Kalau mau ikut, bisa ikut. Kalau materi modulnya sih sama ya, paling yang nggak teman-teman dapatkan narasi perjanjian lama, karena kita nggak punya waktu lagi.
Nah, nanti kalau di Retret itu ada narasi perjanjian lama, diterangkan langkah-langkahnya, modulnya. Cuma memang nanti yang selalu kami pastikan berbeda adalah perikop latihannya. Ya, jadi kalau ikut itu nanti teman-teman bisa 3 kali latihan dengan perikop yang berbeda. Lalu ya seperti yang kemarin saya sampaikan juga, nanti di November kami akan adakan juga retret penggalian dan perenungan firman. Itu yang secara khusus melatih untuk merenungkan firman hasil PA. Ya, nanti kalau teman-teman mau juga bisa ikut itu. Ya, dan tentunya ya teman-teman perlu banyak berlatih ya secara pribadi atau mungkin di lingkup kampus kalian kan, mungkin di kelompok kecil atau di kelompok besar kalau ada PA kelompok ya, atau mungkin ikut PMKJ itu sarana yang bagus juga. Dan saya sama tim juga lagi melakukan Bible Study, namanya Bible Study Club. Kami lagi belajar dari 1 dan 2 raja-raja. Saya nggak tahu infonya udah sampai belum ke teman-teman. Nanti mungkin saya bisa sampaikan juga ke pengurus ya untuk dibagi ke kalian. Kalau kalian mungkin mau ya terus berlatih, PA bisa ikut di situ. Itu tiap Sabtu, tapi nggak tiap Sabtu ya. Maksudnya 2 atau 3 minggu sekali. Hari Sabtu sore jam 4:30. Nah, kalau teman-teman mau ikut itu nanti acaranya ada dalam bentuk eksposisi sama PA kelompok. Ya, jadi nanti sebagian perikop akan dieksposisi, sebagian itu di-PA-kan dalam kelompok. Ya, kalau teman-teman ikut itu, teman-teman nanti bisa lihat tuh cara menggali, termasuk cara membagikannya lewat eksposisi atau lewat PA kelompok. Ya, saya pikir itu saja. Permisi Bang Oh, Febian, ya. ada yang ingin bertanya Bang. Oh, ada yang mau bertanya. Oke. Iya, jadi ada yang Silakan. menitipkan pertanyaan. Yang pertama, kalau pendalaman Alkitab itu harus per ayat gitu nggak Bang? Kalau misalnya Mazmur gitu kan agak susah gitu kalau mau dibahas per ayat. Jadi apakah PA tersebut tuh harus per ayat gitu Bang? Mohon jawabannya ya Bang. Iya, jadi sebenarnya memang perlu dilihat satu-satu ya, kayak yang di awal kan saya bilang kayak kita lagi main puzzle ya, mau nyusun puzzle memang mesti dilihat satu-satu. Dilihat satu-satu, lalu tapi nanti disusun lagi bersama-sama dan disimpulkan sebagai satu kesimpulan gitu. Karena kalau nggak begitu, nanti kita mungkin miss ya. Di Mazmur juga sebenarnya begitu. Nanti teman-teman mesti melihat ya ayat per ayat ya, atau lebih tepatnya kalau di Mazmur masing-masing perulangan yang ada di dalam satu bait ya, nanti lalu teman-teman simpulkan bait itu isinya apa, lalu bait kedua isinya apa, bait ketiga isinya apa, dan akhirnya disimpulkan ketiga bait itu. Sebenarnya sama itu. Cuma memang kalau di Mazmur nanti ada yang mungkin serupa ya, sinonim gitu. Ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya dia cuma mengulang persis sama, itu bisa demikian. Tapi tetap kita mesti memperhatikan bagian demi bagiannya. Ya, tapi perhatikan juga yang saya bagikan kepada teman-teman kan sejak hari pertama, jangan semuanya diselidiki. Coba lihat yang punya arti penting atau arti khusus ya, atau kata kuncinya. Itu yang akan membantu supaya kita bisa ya kita sederhana gitu ya, cepat tapi juga tetap benar ya, karena memang nanti pada akhirnya yang diperlukan adalah pesan utamanya itu atau hasil kesimpulan di interpretasi itu ya. Kita tidak mengambil dari tiap bagian yang ada itu aplikasinya satu-satu, ataupun tentunya juga kita nggak hanya melihat satu bagian dari perikop itu lalu menyimpulkan itu adalah pesan perikop itu tidak bisa demikian, tapi tiap bagian mesti kita perhatikan. Ya, demikian sih yang saya Baik, bisa terima kasih Bang. jelaskan. Oke. Ada lagi kah? Sudah mungkin cukup itu aja Bang. Oke, berarti ini kembali ke MC atau langsung tutup? Mengundang dengan kasih Bang Febian untuk menutup dalam doa Bang. Oke, ya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kami bisa pakai bersama dari malam kemarin hingga sore menjelang malam ini. Syukur untuk setiap hal yang bisa kami pelajari, kami latih bersama. Dan kembali memohon kiranya Tuhan berkati apa yang sudah Hamba bagikan kepada teman-teman di sini, ataupun apa yang mereka dapat lewat latihan-latihan dan pembahasan bersama.
sehingga itu bisa cukup bagi mereka untuk nantinya coba mempelajari firman-Mu secara sederhana dan benar, bisa memahaminya dan juga menerapkannya dengan benar ya Tuhan, ataupun juga membagikannya dengan benar. Dan hamba-Mu berdoa kiranya Engkau terus tambahkan kepada mereka kerinduan untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan, dan juga terus semangat ataupun tidak berhenti belajar untuk makin baik lagi dalam ber-PA lewat momen-momen yang Tuhan sediakan bagi mereka, sehingga bisa makin lama makin baik dalam mempelajari, memahami, dan menerapkan firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya, dan kami menyerahkan diri kami kembali ya Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk setiap hal yang akan kami lakukan sepanjang sisa hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami supaya apapun yang kami lakukan, kami bisa terus memuliakan Engkau ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang sekitar kami, dan kami sendiri terus menikmati Engkau, menikmati kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya serahkan ke MC atau pengurus. Terima kasih Bang Febian. Selanjutnya akan aku bacakan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama ada warta acara. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan rangkaian acara training pendalaman Alkitab yang diadakan pada hari Jumat sampai Sabtu hari ini, sesi 1, 2, dan 3. Nah, kayaknya ada yang kurang ya kalau misalnya kita udah training pendalaman Alkitab, tapi kita masih bingung gitu gimana cara men-sharingkannya kepada orang lain. Nah, minggu besok, tanggal 28 Maret 2021, ada training pen-sharing nih Kak Bang dan teman-teman. Jadi, jangan lupa daftar ya, acaranya dimulai pukul 1 siang. Jadi, jangan lupa daftar dan join ya. Link pendaftaran ada di flyer di layar Kak Bang dan teman-teman masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya, akan aku bacakan warta pelayan. Mengucapkan terima kasih untuk trainer kita Bang Febian, MC saya sendiri Echa, singer Charlie Joe, gitaris Laura Esther, host Bang Cristefano, slider Yosafat. Boleh diberikan apresiasi untuk teman-teman pelayan pada hari ini di kolom chat. Nah, oke.